Novel Korban Rahim Sewaan karya Cawica episode 31 Berubah. Perjalanan menempuh waktu yang lama karena jalanan ibu kota Jakarta yang tak pernah sepi, bahkan tak bisa dipisahkan dari kata macet. Setelah lama akhirnya Tony berada di depan rumah Daniel di perumahan mewah, tepat tempat dia dulu mengunjunginya bersama Eva saat pertama kali mereka bertemu dengan Daniel. Seperti sebelumnya, seorang satpam keluar dan bertanya maksud Tony datang kemari. Dia bahkan sudah pernah bertemu denganku sebelumnya, tapi dia masih bertanya siapa aku dan apa keperluanku. Dasar pikun ya, batin Tony kesal pada sang satpam. Saya mencari Tuan Daniel. Katakan nama saya Tony, beliau pasti akan menemui saya. Sang satpam hanya mengangguk dan masuk terlebih dahulu memencet beberapa nomor telepon rumah, dan nada sambung pun terdengar. Terlihat satpam itu berbicara pelan, lalu menutup teleponnya. Dengan antusiasnya, Tony segera maju dan ingin masuk ke dalam rumah. Dia berpikir Daniel pasti akan menemuinya, karena ini juga akhir pekan. Dia pasti sedang berada di rumah. Tapi tangan satpam itu tiba-tiba menahan tubuh Tony, sedikit mendorongnya mundur. Maaf Tuan, tapi Tuan Daniel bilang sedang sibuk sekarang dan dia tidak mengenal Anda. Apa? Apa maksudnya? Tony terkaget mendengar pernyataan sang satpam. Tidak mungkin Daniel tak mengenalnya. Apalagi akhir-akhir ini mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbincang, makan, dan masih banyak lagi. Tuan Daniel bilang dia tidak mengenal nama Anda Tuan. Jadi tolong Anda segera pergi dari sini. Apa kau sudah menyebut namaku dengan benar? Tony, namaku Tony. Iya Tuan, saya sudah menyebutkannya, tapi Tuan bilang tidak mengenal nama Anda. Astaga, sebenarnya ada apa dengan semua ini? Batin Tony semakin kesal. Tony dan satpam itu berdebat cukup lama, sampai akhirnya Tony pun menyerah dan memutuskan untuk pergi, karena dia benar-benar tak diperbolehkan untuk masuk. Di tengah kebingungan semua yang terjadi hari itu, Tony segera berinisiatif untuk pergi ke kantor Vincent, meminta penjelasan padanya, dan ingin meminta nomor ponsel Daniel. Setelah sampai di kantor Vincent berada biasanya, Tony segera masuk, tapi kembali dihadang oleh sang satpam. Saya mencari Tuan Vincent, kata Tony dengan wajah yang sudah lelah, karena dia harus menempuh perjalanan yang jauh dari rumah Daniel menuju ke kantor Vincent. Maaf Tuan, tapi Tuan Vincent baru dipindah tugaskan oleh bos besar 2 hari yang lalu. Apa? Dipindah tugaskan? Kemana? Jawab Tony dengan wajah yang terkejut. Saya tidak tahu Tuan, karena itu bukan wewenang saya. Wajah Tony sekarang terlihat kesal, bercampur lelah menjadi satu. Dia belum menemukan titik terang menghilangnya semua pelayan di villa. Ditambah lagi, Daniel yang mengatakan tak mengenalnya dan tak ingin menemuinya, dan Vincent yang tiba-tiba menghilang dari pekerjaannya. Merasakan semua masalah yang dialaminya bersamaan seharian ini, kepalanya terasa pening. Hari hampir menjelang sore, perut Tony terasa sangat lapar. Dia pun memutuskan untuk mampir ke warung Mbak Lita yang dekat dengan kantor Vincent tersebut. Tony langsung saja masuk ke dalam warung yang ternyata sedang sepi pengunjung. Tony memesan 1 porsi nasi ayam pada Mbak Lita. Dirasa mengenal dengan baik suara yang memesannya. Lita segera melihatnya. Loh, ini Mas Tony kan? Hehe, iya Mbak, apa kabar? Lama gak ketemu, kemana aja Mas? Wah, sekarang terlihat lebih kinclong wajahnya. Kelihatan lebih ganteng dan bening Mas Tony. Mas pindah kerja kah? Di mana Mas? Lita memberondong Tony dengan berbagai pertanyaan yang membuat Tony cukup bingung untuk menjawabnya. Hehe, iya Mbak, lagi coba peruntungan baru. Masa sih Mbak? Tambah ganteng ya? Jawab Tony dengan senyuman yang canggung. Iya Mas, tambah kelihatan ganteng aja. Memangnya kerja di mana Mas sekarang? Di itu loh Mbak, di perkantoran. Jawab Tony sembarangan karena pertanyaan Lita yang cukup membingungkan. Wah, makanya penampilan Mas juga berubah nih. Semua pakaian dan wajahnya terlihat berbeda. Kelihatan gini nih, Lita berkata sambil mengacukan jempolnya pada Tony. Ah, Mbak ini bisa aja. Beneran nih Mas, kelihatan beda banget.
jawab Lita sambil memberikan pesanan Tony. Dan mereka pun banyak mengobrol, berbincang hangat setelah lama tak bertemu. Entah kenapa, dulu Tony sangat suka dengan masakan Mbak Lita, karena harganya yang terjangkau dan rasanya yang enak. Kini Tony merasa masakan Mbak Lita terasa aneh dan tidak lezat seperti dulu. Kenapa masakan Mbak Lita rasanya jadi begini ya? Seperti hambar, jauh berbeda dengan masakan para pelayan di villa yang sangat lezat. Oh iya, apa aku pesankan Eva makanan juga ya? Nanti bagaimana kalau dia belum makan? Ini juga sudah hampir sore, aku harus segera pulang, batin Tony. Mbak, pesan nasi ayam satu lagi ya, dibungkus. Tumben nih, pesan dibungkus juga mas. Hehe, iya mbak, buat yang di rumah. Loh, mas Tony sudah punya istri. Lita menatap Tony dengan serius. Belum mbak. Maksud saya buat teman satu kos saya mbak. Oh alah, iya mas, tak kira sudah punya istri. Mendengar perkataan Mbak Lita, Tony jadi berpikir juga, sejak kapan dia menaruh perhatian pada Eva? Sejak kapan aku berpikiran tentang Eva? Sudah makan apa belum? Sampai membelikannya makan segala. Sebenarnya bukan perhatian sih, cuman kasihan aja, apalagi dia sedang hamil. Batin Tony yang merasa heran dengan perasaannya sendiri. Akhirnya Tony pun pulang kembali menuju ke villa, sambil membawa sebungkus nasi ayam untuk Eva. Setelah sampai di villa, Tony mendapati Eva yang sedang berjalan di depan villa. Kenapa kau di sini? Tentu saja aku menunggumu. Kau lama sekali. Jadi kau benar-benar takut di sini sendiri. Tidak akan ada hantu di sore hari seperti ini. Kau kira aku bodoh? Bukan hantu yang aku takutkan, tapi maling. Kau tahu sendiri, villa ini sangat mewah. Bagaimana kalau maling menginjak sesuatu di dalamnya? Dan hanya ada aku dengan perut besar ini, yang tentu tak akan bisa melawan mereka. Mereka bisa membunuhku. Astaga, sejauh itu pikiranmu, jawab Tony dengan bercanda. Eva hanya tersenyum simpul menanggapi kata Tony, yang dinilainya malah mengejek dirinya. Eva tiba-tiba teringat tujuan kepergian Tony kali ini. Dia pun menanyakannya. Lalu, apa kata Tuan Daniel? Aku sudah datang ke rumahnya, tapi dia tak mau menemuiku. Dia bilang sibuk dan tak mengenalku. Gila bukan? Apa dia sudah amnesia? Lalu, aku juga ke kantor Vincent. Ternyata dia dipindah tugaskan ke lain tempat oleh Tuan Daniel. Sebenarnya ada apa dengan semua ini? Dan kenapa Tuan Daniel bersikap seperti itu? Wajah Eva seketika bersedih mendengar pernyataan Tony. Tony yang menyadari perubahan itu segera saja mengalihkan perhatian Eva dengan nasi bungkus yang dibawanya. Iya, ini aku bawakan nasi ayam milik Mbak Lita. Apa kau tak kangen rasanya? Kata Tony sambil menenteng kantong plastik di tangannya. Bersambung.